Ya tentunya ini adalah tahun berat, hari yang berat, di mana biasanya kami berkumpul di rumah, kami masak-masak daging kurban bersama, menyaksikan hewan kurban disembelih, dan kemudian kami menikmati hari raya Idul Adha bersama-sama. Ditambah lagi buat saya ini sebetulnya momen yang luar biasa. Amin satu, saya milad. Padahal kalau masih ada orang tua, wah betapa bahagianya gitu ya. 19 milad, 20 Idul Adha, 22 Sultan juga milad ulang tahun. Tapi semua kembali kepada takdir yang sudah tercatat. Ya tahun ini kami memulai hidup suasana yang baru, suasana di mana tanpa ada ayah, tanpa ada emak, tanpa ada ompung bagi cucu-cucunya, dan tanpa ada mertua bagi April. Ya mudah-mudahan tentu kami diberikan kekuatan dan diberikan terus semangat untuk berziarah dan mendoakan, dan tentunya kami diberikan kemampuan untuk menyiapkan diri kami juga, yang pada akhirnya kami akan kembali menyusul seperti ayah dan emak hari ini. Dan saya sudah menyampaikan kepada April bahwa kalau ayah dan emak mudah-mudahan melahirkan saya berasa semoga bakti saya tidak kurang di mata mereka, walaupun tentu banyak kekurangan, dan semoga doa-doa saya selalu saya panjatkan di sepanjang hidup saya. Itu yang saya inginkan. Tinggal kita ini, saya bilang, kamu, aku, mampukah kita mencetak generasi Sultan, Akil, Mahir, yang kelak kalau kita sudah tidak ada, mereka akan mendoakan kita. Kemarin ulang tahun berapa Ustaz? Dan itu nanti tanggal 22 yang berapa juga? Saya alhamdulillah tepat tanggal 19 Juli Allah masih berikan kesempatan masuk usia 38 tahun. Dan Sultan insya Allah tanggal 22 Juli usia 8 tahun ya. 8 tahun. Saya harus mencoba untuk menggali hikmah di balik setiap takdir yang datang, apalagi ini takdir yang tidak ringan. Ini sangat berat sekali buat saya, buat kami semuanya, dimana harus kehilangan dua orang yang saya cintai dan mencintai saya dalam waktu yang sangat berdekatan. Tentunya saya hanya berhusnuzon ya kepada Allah bahwa mereka ini sepanjang hidupnya tidak pernah punya rasa kehilangan. Emak tidak pernah merasa kehilangan ayah, ayah tidak pernah merasa kehilangan emak. Karena saat mereka dipanggil, kedua-duanya dalam keadaan tidak tahu, tidak sadar karena dibius. Kembali saya berhusnuzon, mungkin kalau ayah dipanjangkan umurnya, mungkin ayah akan memiliki beban, gitu kan, beban yang berat, memikirkan emak yang sudah tidak ada, saking cintanya ayah kepada emak. Jadi itu cara saya menghibur diri, gitu, cara saya menghibur perasaan betapa baiknya Allah, betapa sayangnya Allah, sampai-sampai mereka harus diambil kedua-duanya tanpa tahu kedua-duanya telah kehilangan di antara keduanya. Walaupun saya harus merasakan ujian yang sangat berat. Biasanya orang ditinggal wafat ibunya atau bapaknya, disisain deh tuh 1 sampai berapa tahun gitu. Tapi ini jaraknya sangat berdekatan, dan subhanallahnya keduanya tidak ada yang saling mengetahui. Taunya ayah saya, emak saya ada di rumah sakit. Taunya emak saya, ya suaminya di rumah sakit. Tidak pernah merasakan kehilangan, ditinggal mati oleh kekasihnya, oleh pasangannya. Ada orang yang meninggal pagi, pasangannya sedih, besoknya meninggal. Pernah merasakan kesedihan. Tapi kedua orang ini, Masya Allah, saya hanya berhusnuzon, ya Rabb, ini tanda cintamu, mudah-mudahan memberikan mereka kebahagiaan sampai mereka tidak pernah merasakan kehilangan. Ya pastinya aku selalu bilang, pasti ayah sama mama tuh bahagia karena punya anak ya seorang ustadz gitu kan. Apalagi ustadz tuh aku lihat banget bagaimana
di 10 tahun pernikahan ini Ustaz tuh baktinya kepada orang tua. Orang tua minta apa pasti Ustaz iya gitu. Terus pertama kali kalau ke rumah pasti yang didatengin adalah kamar orang tua gitu. Jadi aku bilang kalaupun aku jadi orang tua aku akan sangat bahagia punya anak kayak kamu. Jadi sudah, kita harus move on. Emak sama ayah insya Allah bahagia. Kita udah sekarang, kita yang masih di dunia tinggal selalu ngedoain ayah sama emak gitu. Itu yang dibutuhkan sama ayah sama emak. Jadi ya kita harus tetap semangat ya, semangat karena kita punya 3 anak laki-laki yang memang harus kita didik juga supaya bikin kita bahagia kelak gitu. Jadi itu terus yang aku bicarakan ke Ustaz supaya kita lebih semangat. Tapi Ustaz, doa khusus apa yang Ustaz ingin sampaikan kepada orang tua? Ya, saya yakin sebagaimana yang Nabi sampaikan bahwa ketika seseorang datang berziarah, maka ahli kubur yang ada di dalam barzah itu mengetahui dan melihat. Karenanya saya ajak istri, saya ajak anak-anak saya, karena saya meyakini bahwa mereka melihat, menyaksikan kedatangan kami semua ke sini. Dan mudah-mudahan dengan datangnya kami ke makamnya ayah dan emak, ayah emak gembira bahagia melihat anaknya datang, melihat mantunya datang, dan melihat cucunya datang, sambil mendoakan mereka berdua tentunya. Dan Ustaz juga begitu nangis dan terenyuh mendoakan kedua orang tua. Sangat Kita semua tidak tahu ya apa yang terjadi di alam barzakh sana. Hanya harapan, harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa-doa ini amat sangat bermanfaat buat mereka. Dosa mereka diampuni, salahnya dimaafkan, kurangnya disempurnakan, kuburnya dilapangkan, dijadikan taman surga, dan mudah-mudahan kelak mereka semua akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga.